bohong, tak mungkin salah. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngendika, Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwah. Amal perbuatan kalian itu Allah perlihatkan kepada keluarga dan kerabat kalian yang telah wafat. In kana khairan, kalau perbuatan kalian baik, istabsyaru, mereka bergembira di alam barzakh sana. Wa in kana ghairu dzalik, tapi kalau perbuatan kalian tidak baik, tsumma yaqul, beliau-beliau di alam barzakhnya itu berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaita. Ya Allah, jangan engkau wafatkan mereka sebelum engkau berikan hidayah sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Kita hari ini yakin, wabil khusus almarhum al-maghfurlah Syekh Yai Haji Abdul Halim dan seluruh keluarga kita yang telah wafat melihat, menyaksikan perbuatan kita hari ini. Kita kirim doa kepada mereka, kita kirim bacaan ayat suci Al-Quran untuk mereka. Yakinlah mereka bergembira di alam barzakh sana. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini masuk dalam kategori waladun sholih yad'u lahu, doa anak yang soleh untuk nenek moyangnya, untuk keluarganya, dan untuk orang tuanya. Ibu bapak hadirin sekalian, sebelum saya panjang lebar, pertama kita akan kaji dulu kenapa guru kita, kiai kita mentradisikan peringatan Haul. Ini penting Pak, bagi kita yang sudah terbiasa, no problem. Apa yang kita terima dari guru kita, dari sepuh kita, kita yakini kebenarannya. Tapi hari ini berhubung lagi musim medsos Pak, kadang ada saudara-saudara kita yang tidak biasa melakukan haul. Bagi kita mau haul, monggo bareng-bareng, tidak mau juga tidak apa-apa, yang penting saling menghargai. Tapi yang agak mirisnya Pak, mereka menuduh apa yang kita lakukan ini tidak berdasar, tidak ada dalilnya, tidak ada dari sonohnya. Padahal bukan tidak ada dari sonohnya Pak, memang mereka saja yang belum pernah ke sana. Kiai kita, guru kita tak mungkin mengamalkan, apalagi mengajarkan sesuatu kepada kita tanpa dalil. Tak mungkin Pak. Guru kita lebih alim, lebih waro terhadap agama ini. Tapi masalahnya hari ini Pak, anak keturunan kita belajar agamanya itu, ya kalau dulu kita belajar agama itu qiraatul kutub, ya baca kitab. Sekarang itu era teknologi jadi qiraatul YouTube. Nah di YouTube itu Bapak Ibu bisa cek, banyak sekali saudara-saudara kita. Kalau Mas Fuad itu sering menyebutnya TTM, enggak deh, tetangga tapi menyebalkan Pak. Tetangga kita satu akidah dengan kita, tapi kerjaannya nyinyir terhadap apa yang kita lakukan. Termasuk acara peringatan haul ini. Kalau Bapak baca satu kitab tebal, hampir 900 halaman tebalnya, ditulis oleh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Pendiri Wahab itu Abdul Wahab. Judul kitabnya Fathul Majid Bisyarhi Kitabit Tauhid. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab yang mendirikan Wahabi itu menulis Kitabut Tauhid, disyarahi oleh buyutnya Fathul Majid Bisyarhi Kitabit Tauhid. Kata beliau, orang yang memperingati kelahiran Nabi atau mereka yang memperingati wafatnya seseorang, yang kita sebut sebagai haul, naun minal ibadati lahum, itu adalah salah satu bentuk penyembahan terhadap mereka. Hari ini kita melakukan haul almarhum al-maghfurlah, mereka tuduh kita sedang
beribadah kepada almarhum al-maghfurlah. Kira-kira menyembah Mbah Yai Abdul Halim musyrik gak Pak? Musyrik Pak. Jadi kita ini sekarang sedang musyrik berjamaah. Ini penting kita jawab Pak, agar satu, kita lebih yakin bahwa yang kita lakukan ini ada dasarnya. Bagi saudara kita yang tidak biasa melakukan haul, mudah-mudahan menjadi bahan klarifikasi agar tidak mudah menuduh bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, ini juga hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Jalaluddin As-Suyuti juga meriwayatkan, kata Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada Uhud fi kulli haulin. Nabi itu rutin menziarahi makam syuhada Uhud setahun sekali. Haul yang mencontohkannya Nabi loh Pak, acara ini. Jadi Nabi Pak setiap tahun berziarah ke makam syuhada Uhud yang kita sebut dengan istilah haul. Lalu timbul pertanyaan, kalau di Cilacap itu kan haul bukan hanya ziarah kubur, tapi ada bagi-bagi makanan Pak. Suka ada bagi-bagi makanan Pak. Nah, ini yang dipermasalahkan mereka. Sonmut ta'am katanya, bagian dari niyah. Ternyata Pak, saya baca dalam hadis riwayat Imam Bukhari, suatu hari Siti Aisyah itu curhat gitu. Kata Siti Aisyah, tidak ada perempuan yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Ditanya oleh ibu-ibu muslimatnya, kenapa Anda cemburu kepada almarhumah Khadijah? Bukankah beliau itu telah wafat? Kata Siti Aisyah, bagaimana aku tak cemburu? La in kana yadbahu syatan. Kalau Nabi menyembelih satu ekor kambing, dalam syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Battal, syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal, salah satu syarah Bukhari paling tua, ada tambahan riwayat yauma wafati Khadijah, di hari wafatnya Khadijah, tsumma yaqul, Nabi bilang idhabu bidi ila fulana fa innaha shadiqata Khadijah. Kirimkan daging ini ke Bi Anu, dia itu temannya Khadijah. Kirimkan daging ini ke Bi Anu, dia itu saudaranya Khadijah. Jadi Nabi di hari wafatnya Khadijah dalam syarah Sahih Bukhari itu menyembelih satu ekor kambing, lalu membagi-bagikan dagingnya kepada teman dan kerabat Khadijah yang pahalanya dihadiahkan untuk Khadijah. Sama ya dengan yang kita lakukan. Ada lagi pertanyaan, tapi kan di Cilacap itu bukan hanya bersedekah makanan, suka ada pembacaan riwayat atau manaqib orang yang diperingati wafatnya itu. Biasanya kan kalau kita haul itu Pak, ada beberapa testimoni atau beberapa kesaksian dari yang hadir tentang sebahagian atau penggalan hidup orang yang kita peringati haulnya itu. Dalam istilah kita manaqib. Ternyata Pak, ini juga Nabi yang mencontohkan. Lanjutan hadis itu kata Aisyah, wa yuktiru min dzikriha. Dan yang paling membuat aku cemburu itu Sayyiduna Muhammad sering membicarakan kenangan-kenangannya bersama Khadijah. Nabi itu sering bernostalgia di hadapan Aisyah tentang Khadijah. Misalkan gini, ibu kata Nabi, Aisyah, dulu itu saat Khadijah masih hidup, kalau pengajian seperti ini biasanya ada buah-buahan di depan itu. Tapi sekarang Khadijah telah almarhum, jangankan buah-buahan, air pun tak ada. Si bapak kode, bukan kode Pak. Ya ini sebagian saling mengingatkan. Wa yukthiru min dzikriha. Nabi sering membicarakan kenangan-kenangannya dengan Khadijah, atau dalam istilah kita namanya manaqib.
Manakib itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya biografi. Nah, jadi kalau bapak ibu sering manakiban, tidak mau dituduh bid'ah, ganti saja pembacaan biografi. Karena mereka yang membid'ahkan manakib itu juga senang baca biografi, Pak. Padahal manakib dengan biografi itu seperti ada santri, Pak, ikut MTQ nasional di luar Jawa. Berangkatlah 2 orang utusan santri dari salah satu pesantren. Kebetulan beda pesawat, Pak. Sampai di TKP ngobrol lah kedua santri ini. Kau naik apa dari Jakarta? Saya naik Lion. Lion tidak enak kan? Iya, kebetulan kalau Lion gua itu enak. Emang kau naik apa? Naik Lion. Nah, orang yang membid'ahkan manakib tapi senang baca biografi itu seperti 2 santri ini yang memperdebatkan antara Lion dengan Lion. Pilih ya, adalah dari sananya. Saya itu, Pak, jangankan haul, jangankan manakib, Pak, saya itu hafal riwayat-riwayat sahih Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya hafal riwayat-riwayat sahih Nabi mulai bangun tidur sampai beliau sedang tidur, saya hafal di luar kepala. Ada satu kitab hadis ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di sana mengkaji Sayyiduna Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai bangun tidur sampai Nabi sedang tidur, detil disampaikan dalam hadis itu. Saya menghafalkannya di bawah bimbingan Profesor Said Agil Al-Munawwar, mantan Katib Am PBNU dulu sebelum menjadi Menteri Agama. Saya menghafalkan kitab itu di bawah bimbingan beliau, sanadnya muttasil sampai Imam At-Tirmidzi. Kalau tidak percaya, kita kenalan dulu dengan Nabi. Saya tanya ibu-ibu dulu, Bu, ada ibu-ibu? Kok melempem? Ibu cinta sama Nabi? Cinta. Kenal sama Nabi? Nah, saya akan cek dulu. Kalau benar ibu-ibu cinta sama Nabi, biasanya kalau kita mencintai seseorang, maka perilakunya, ucapannya, bahkan makanan favoritnya kita perhatikan betul. Nih, kalau ibu-ibu orang mana? Ya orang sini lah ya. Cinta sama Nabi, saya tanya, makanan favorit Nabi apa, Bu? Tamis. Seblak. Belum ada seblak lah. Apa, Bu? Kurma. Ternyata belum kenal sama Nabi. Bu, biasanya, Pak, kalau kita ditanya makanan favorit Nabi apa, pasti jawabannya kurma. Padahal kurma itu bukan makanan favorit, makanan pokok, Pak. Dalam hadis-hadis itu disampaikan, dalam riwayat Imam Muslim itu disebut yuhibbu, disukai Nabi. Bahkan di dalam hadis riwayat Ahmad itu disebut ahabba, paling disukai Nabi adalah ad-duba. Tahu duba? Labu, waluh kalau orang Sunda bilang itu. Di sini apa namanya, Pak? Waluh ya, yang besar itu, yang suka dikolok itu, Pak. Nah, itu makanan kesukaan Nabi, Pak. Bahkan kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, kalau Nabi disuguhi makan besar, Nabi pilih-pilih waluhnya dulu, Pak. Setelah beliau makan itu, baru mencicipi makanan yang lain. Kata Anas bin Malik, dari saat itu kami sangat senang memakan waluh karena kami tahu Nabi sangat menyukai. Nah, coba, Pak, karena informasi tentang Nabi itu tidak sedetil itu disampaikan kepada umat, akhirnya ketika Ramadan penjualan kurma di Cilacap meningkat drastis, Pak. Pertanyaannya, kalau penjualan kurma di Cilacap meningkat, yang untung siapa? Petani Timur Tengah, karena di Cilacap itu tak berbuah. Coba kalau kita sampaikan bahwa makanan yang paling disukai Nabi itu adalah waluh, mungkin ekonomi petani kita sedikit terangkat, Pak. Itu waluh penting, Pak, karena beragama itu di samping harus menyenangkan
juga harus mengenyangkan, menyenangkan dan ternyata belum kenal ya sama Nabi. Sebelum ngaji kita kenalan dulu lah dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ujung rambut dulu. Kiai kita biasa pakai peci, Pak. Betul ya? Ternyata kata Siti Aisyah, Nabi itu punya 3 jenis peci, Pak. Satu peci putih, nah seperti Kiai. Kalau Nabi sedang di rumah, biasanya Nabi pakai peci putih itu tanpa sorban. Kalau Nabi mimpin khutbah, mimpin acara resmi, Nabi biasanya pakai peci dari Romawi yang muncung kemudian pakai serban. Kalau Nabi bepergian keluar kota, Nabi pakai peci yang ada tutup telinga. Ya, kita mencontohkan juga pakai peci. Bahkan Nabi itu punya 3 peci. Kalau Pak Kiai punya berapa pecinya? Banyak. Biasanya digantinya itu sudah 5 kali haul baru beli yang baru. Nabi itu punya 3 Pak, stok pecinya itu. Kedua, kata Siti Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi, Nabi itu Pak, kalau beliau menyisir rambut, beliau itu paling senang dibelah 2 seperti ini, Pak. Sahih Bukhari. Saya itu kenal sama Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Jadi Nabi itu kalau menyisir rambutnya dibelah 2 seperti ini, Pak. Itu hadisnya Sahih Bukhari. Ketiga, kata Siti Aisyah, ketika Nabi wafat, di rambut beliau terdapat tidak lebih dari 20 lembar uban, sisanya hitam. Jadi ketika Nabi wafat, uban di rambutnya itu cuma 20 lembar, tak lebih, kata Aisyah, sisanya hitam. Ini penting disampaikan kepada umat. Takut-takut ada orang cilacap viral di media sosial mengaku-ngaku berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, lalu ditanya sama Rois Surya PCNU itu, Kang, bagaimana Nabi itu dalam mimpimu tampilannya? Pak Kiai, rambutnya putih semua. Bang, itu Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah ya. Karena Nabi itu ubannya cuma 20 lembar. Lalu kata Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi wafat, di jenggot beliau terdapat 13 atau 14 lembar uban, sisanya hitam. Jadi ibu Sayyidina Muhammad ketika wafat, uban di jenggotnya itu cuma 14 lembar. Nah ibu selesai pengajian dari sini, pulang ke rumah tolong perhatikan jenggot suaminya. Kalau di jenggotnya sudah ada 12 lembar, apalagi sudah ada 13 lembar uban, tolong jangan jauh-jauh. Lah bagaimana suami saya itu putih semua jenggotnya, Gus? Nah itu namanya kedaluarsa. Tapi itu ubannya cuma 14 lembar. Terakhirlah biar cepat. Ini apa, Pak? Sarung. Orang NU biasanya disebut oleh saudara-saudara kita itu kaum sarungan, yang biasa pakai sarung. Ternyata Pak, kata Siti Aisyah dalam Syama'il Muhammadiyah karya At-Tirmidzi, ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung, Pak. Sahih hadisnya. Sepakat seluruh ulama ahli hadis kecuali Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pakaian Nabi itu cuma 2 jenisnya, 1 gamis, 2 izarun, sarung. Coba hadis-hadis tentang isbal, Nabi pakai apa? Manjaro izaroh. Siapa yang mencintaikan sarungnya, Pak? Bu, saya pakai sarung itu bukan punya penyakit, Bu. Masih muda pakai sarung, kasihan. Nyangkanya hernia, Pak. Saya lihat guru saya pakai sarung, saya ikut pakai sarung. Ternyata di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Sayyidina Muhammad itu wafatnya juga sedang memakai sarung. Kiai kita pakai peci, kiai kita pakai sarung, sudah mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Orang yang mengaku-ngaku ittiba sunnah Nabi, Pak, biasanya pakai celana cingkrang, Pak. Bener gak? Gak pernah pakai sarung, padahal kalau mau konsisten ikut Nabi secara kapal, pakai sarung, pakai peci dong. Bahkan kalau perlu dibelah 2 seperti ini, Pak.
biar kafah contoh nabinya itu. Ya. Tidak pernah sepakat seluruh ulama ahli hadis Nabi itu tak pernah pakai celana, Pak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Nabi pernah pakai celana berdasar kepada hadis riwayat Ibnu Majah. Di sana disampaikan suatu hari Nabi membeli celana dari orang Yaman. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam syarah Sunan Ibnu Majah, membeli tidak berarti memakai. Bapak ibu bapak juga sering atau pernah memberi pembalut. Pertanyaannya, pernah bapak pakai? Tidak pernah. Makanya membeli tidak berarti memakai. Nih kalau kita mau sok-sokan itu yang seharusnya bilang Ustadz Sunnah itu ya kiai-kiai NU, Pak. Cuma kiai NU itu awado gak pernah mengaku dirinya ahli hadis. Saya itu bukan ahli hadis, saya mah ahli hadas. Beda sedikit ya, ahli hadis dan ahli. Ya silakanlah nanti baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Bukan lucu, Pak. Ternyata banyak informasi yang kita tidak tahu. Ternyata Rasul itu begini, Pak. Pakai sarungan, pakai peci, sukanya walu, Pak. Nah, pokoknya bergurau, Pak. Saya punya kitab 2 jilid besar, judulnya humor-humor Rasulullah kalau diterjemahkan itu ya. Jadi Rasulullah juga humoris, Pak. Jadi Rasul itu tidak seperti mereka yang menatap jamaah itu seperti menatap musuh. Bid'ah, haram, neraka. Ternyata Nabi itu slow, Pak. Enak dilihat, kemudian murah senyum, dakwahnya lemah lembut. Nabi itu, Pak, gak beringas seperti mereka, Pak. Ini penting agar kita lebih mengenal Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemana aja? Ibu bapak hadirin sekalian, di acara hall ini tak banyak yang saya ingin sampaikan. Mari sama-sama kita mengingat, Pak, kita sadar dengan acara hall ini menyadarkan kita bahwa kita sebagai makhluk, sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Waktu itu ada 2, satu waktu yang telah berlalu, yang tinggal kenangan, tinggal sejarah atau histori. Kedua, waktu yang akan datang, itu masih misteri. Jadi tema kita kali ini, bagaimana Islam menuntun kita untuk meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan itu harus disiapkan? Pepatah bijak mengatakan, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Saya jadi teringat zaman Orde Baru, Pak. Dulu waktu saya SD ada satu menteri dari Orde Baru, idola saya, Pak. Beliau itu paling pintar membolak-balikan kata. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Tapi kadang saya berpikir bagaimana kalau beliau ceramahnya di Garut, Pak. Ciri khas di Garut kan ngadu domba. Domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Satu dulu sejarah. Sejarah itu ada 2. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu, terima jadi. Seperti suku bangsa kita apa, bahasa kita apa, warna kulit kita bagaimana, orang tua kita siapa. Itu adalah sejarah kita yang kita tidak pesan, langsung terima jadi. Betul gak, Pak? Atau ada hadirin di sini yang dulu masih dalam perut orang tuanya, pesan sama Allah ingin lahir di RT 01? Ada nggak, Bu? Tidak ada. Potongan kita seperti ini, suku bangsa kita ini, warna kulit kita begini, itu adalah pemberian Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan.
suku bangsa kita tidak sama, wajar. Warna kulit kita tidak sama, wajar. Bahasa kita tidak sama, santai saja. Justru Islam Allah turunkan ke permukaan